37 tahun, belum menikah, belum memiliki anak. Saya tipe pekerja keras dan totalitas dalam bekerja. Terima kasih. Next. Saya Arifin dari PT Rega. Aduh maaf. Atau sebagai konsultan. Kami menjual komputer, hardware, software, maupun kebutuhan internet, total solution, any business, selain bisnis, mining, pabrik, sekolah, retail, anything. Jadi tanda kutip kami kalau gak ada apa yang customer butuhkan, kami coba internal buat solusi untuk kebutuhan customer tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Nama saya Yosef. Saya lagi sebagai financial keuangan dan juga sebagai agen asuransi. Jadi saya menyiapkan mungkin bagi bisnis yang mungkin owner kebutuhan proteksi bagi karyawannya atau apa, dan juga yang ingin mulai berinvestasi, ingin mendapatkan masukan atau usulan, saya bersedia untuk membantu. Itu aja. Next, silakan. Selamat siang, saya Jenal. Saya dari PT Gilang Permata Teknik. Basic kami adalah maintenance, pengadaan unit dan spare part. Yang kemarin yang sudah kita lakukan itu genset dan yang lainnya. Ya itu aja dari saya. Bu, nambah bu. Nggak usah. Perasaan ibu yang diundang. Sudah? Nawarin combron apa? Oke, siang semuanya. Saya Sony Surian. Saya bergerak di bidang kontraktor. Kontraktor ini memang ya kita tahu ya, kontraktor itu memang ya bukan seperti banyak tantangan itu lah. Harus ada modal, harus ada semuanya, baru kita bisa mengatakan bahwa kita sudah bisa ke orang lain gitu loh. Sebenarnya saya juga sebagai dulunya juga saya bekerja karyawan, dan habis dari karyawan itu saya buka perusahaan ini, namanya perusahaan PT Bangun Tugas Baru, dan kontennya saya sendiri, saya CEO-nya. Saya di bidangnya mekanikal sama elektrikal sama instrumen dan CCTV kalau kontraktor ini. Sebenarnya kalau kita di sini tidak banyak kontraktor kan. Nah, tapi harapan saya nanti karena adanya kita satu begini, kan ini kan bersinergi di bidang asuransi, bidang kontraktor kan bisa nanti di sharing apa yang perlu, mungkin ibu ini perlu bangun ini, contohnya gitu loh, bikin ini. Nah, bisa kita sharing seperti itu. Saya rasa kita berkumpul itu untuk itu, saya rasa Berkolaborasi. Dan saya juga bersiap lah, artinya berkolaborasi dengan teman-teman untuk membangun suatu apa yang perlu lah. Dan dulu saya bekerja memang di oil and gas. Wow. Saya dulu ke luar negeri terus selama 20 tahun. Jadi saya bekerja di namanya platform, bahasa apa segala macam. Dulu saya bekerja di situ di rig. Selama 20 tahun saya bekerja. Jadi habis COVID saya buka usaha ini. Saya buka usaha ini. Di COVID itu dulu kita semua kena imbas karena saya kerja ini kan di luar negeri. Saya bukan Indonesia, jadi saya ke yang di luar negeri yang kena. Jadi kita dikasih kesempatan mau ambil, mau teruskan, tidak ada gaji, ya kita pilihlah. Nah, kita pilihlah kita menjadi keluarlah dari perusahaan itu. Jadi kita buka usaha sendiri. Dari tahun 2020 saya buka perusahaan ini, dan ini sudah berjalan hampir 4 tahun ya. Dan saya sudah ada pekerjaan selama 4 tahun ini seperti apartemen, AC, saya sudah bangun, baru bangun industri di pabrik, sudah saya bangun. Dan saya juga supplier untuk transformer, karena bidang saya itu kan elektrikal dan mekanikal. Saya rasa itu. Selamat sore Bapak Ibu, saya Theo. Saat ini kesibukan sebagai karyawan swasta di bagian keuangan.
kebetulan perusahaan kita di perusahaan logistik. Nah, di lain itu saya punya usaha sampingan F&B. Kita nerima pesanan kayak gini, catering, fokus di ayam ya tentunya. Nah, rencana ke depan tuh bulan Maret nanti mau di franchising brand baru tentunya. Di sini saya bergabung di sini, saya mohon petunjuk kalau ada petunjuk karena memang baru ya. Di bagi bapak ibu punya pengalaman lebih dari saya membantu banyak. Terima kasih. Oke, lanjut, silakan Pak Edi. Selamat siang. Siang. Salam sehat semuanya, Tuhan berkati. Sehat. Nama saya Hendri Famino ya, bukan Domino. Nah, nanti habis ini kita main domino ya Pak. Saya bergerak di bidang perusahaan saya namanya CV Panjai Utama. Saya bergerak di bidang manufaktur bisa-bisa listrik. Itu saja. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih, lanjut Pak. Selamat siang, saya Yohanes, saya PT Teknologi Mandala Jaya bergerak di bidang genset. Oke. Wih, Baik. Terima kasih. nggak kekurangan listrik kita. Johannes Tahir, saya SQ Studio, usahanya digital marketing, jadi buat bantu pengusaha yang mau ke dunia online deh, SEO, Google Ads, dan lain-lain marketplace, segala macam seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang butuh, ya bisa bantu. Oke. Wajahnya familiar. Online. Kan dunia online. Online ya Pak. Pas saya iklan di IG nggak? Iya, bisa kalau mau dibantu. Kayak gitu. Ini Pak Teo online. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan saya Sutrisno, itu dari PT Intimata Jaya, itu di bidang landscape, pembuatan taman, atau indoor, dan juga dari PT Distributor Gadget itu untuk distributor gadget untuk semua produk Apple, laptop, dan handphone. Itu ya. Thank you. Apple internasional ya? Lanjut. Ya, Saya udah ada. Taman. Belum. Masa sih? Belum bosku. Kan lumayan. Tapi lebih ke... Jadi saya ada beberapa usaha gitu ya. Salah satunya conveyor belt, terus chemical, terus ada satu lagi yang baru akan buka pabrik baru pressure gauge. Gitu. Nah kita supply-nya lebih ke arah BUMN. Saya tidak main di swasta, hanya khusus main di BUMN. Nah, saya juga aktif di IAKMI, Ikatan Ahli Fasilitas Minyak Gas Produksi Indonesia. Saya dikasih dua posisi di sana, satu external relation, satu di Kapnas. Nah, external relation itu ngurusin banyak lah ya, halnya. Nah, Kapnas juga kita bertujuan itu memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri di dalam pembelanjaan pemerintah. Dasar hukumnya adalah Kepres dari Pak Jokowi yang turun, jadi dasar hukum itu. Jadi bagi teman-teman manufaktur itu berlomba-lomba untuk membuat produk untuk dipakai di perusahaan otomotif. Nah, kira-kira gitu sekitar dari Enggak, saya mah dokumentator. Saya mah Nama saya Andrew Chong. Saya bergerak di bidang manufaktur fish cake ya, frozen food, dan kami sudah jual di sebagian besar supermarket ya, seperti Transmart, Hypermart, dengan merek Hosai. Dan kita juga ada frozen seafoodnya juga seperti Dori, Unagi, mereknya Hosea. Nah, unaginya seperti unagi kita masuk ke sushi tei juga. Dori saya masuk ke coffee bean. Kalau fish cake-nya masuk ke kebanyakan semua restoran Chinese sudah ambil sih ya, yang agak terkenal gitu ya. Kalau kue-kue yang terkenal udah selesai semua sih. Produk saya halal, tapi customer saya ada yang halal, ada yang enggak. Ya kan, kalau kue tiaw Medan kan nggak halal, tapi kalau kue tiaw Kalimantan, kue tiaw sapi itu halal. Jadi kayak seperti akar, kue tiaw Jawa, kue tiaw 78, kue tiaw Jangku, itu customer saya semua. Ada Pineng, Paparis, Dekos, banyak sih, dan lain-lain gitu. Ya saya mengharapkan dengan bergabung di sini, siapa tahu saya bisa mendapatkan kenalan yang lebih banyak untuk restoran-restoran yang lain ya.
Pasti dong. Ya, mudah-mudahan. Satu Indonesia loh. Lanjut. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jana. Saya salah satu karyawan swasta di bidang alat pemadam kebakaran. Tapi saya juga ada sampingan, namanya itu J-Smart ya. Jadi Jakarta Snack Market gitu. Itu baru sih, baru rilis, belum lama banget. Gitu aja sih. Makasih. Keren. Lanjut. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta. Waalaikumsalam. Saat ini konsultan di Genesis untuk Alphas berbasis AI. Jadi sekedar info, ketika saat ini kita harus suntik, cek darah, pakai oximeter sama tensi, dengan Alphas kita ini hanya dengan selfie kurang dari 1 menit itu bisa keluar resultnya. Bulan ini rencana kolesterol masuk, di Juni atau Juli albumin juga masuk. Ini nantinya untuk bisa mengecek kesehatan kurang dari 1 menit itu bukan satu hal yang mustahil lagi. Dan ini pertama di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Keren. Ngeri. Cip berdiri ya, kelihatan sama bayangan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anton Tondo. Mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang ada di sini, karena background saya adalah dosen kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan kewirausahaan mungkin lebih dari 17 tahun. Kalau kita lihat teman-teman yang ada di sini, mungkin teman-teman masih meyakini jalan orang tua kita bahwa kewirausahaan atau menjadi seorang entrepreneur itu mungkin cuma bakat, gitu ya. Tapi zaman-zaman kita sekarang kesini nih, adik-adik kita, kemudian zamannya Mas Nadim, itu menunjukkan bahwa kewirausahaan itu bisa diajarkan. Gitu. Tidak lagi hanya mengutamakan bakat. Kemudian muncul yang namanya istilah pendidikan kewirausahaan, dan kita tahu sekarang pemerintah menggalakkan itu. Saya lebih senang menceritakan tentang yang itu ketimbang usaha saya, nanti saya ceritakan belakangan. Usahanya dibagi aja. Ya, kenapa? Karena saya sebetulnya masuk ke dalam forum ini, saya meyakini bahwa dunia akademisi itu tidak bisa berjalan sendiri kalau kita mau menjalankan cita-cita pemerintah meningkatkan jumlah wirausaha muda. Iya. Ya, 17 tahun saya di pendidikan nampaknya capek sendiri kalau kita bekerja di dalam sendiri tanpa kita menggandeng praktisi yang ada di luar, tanpa kita bersinergi sama teman-teman seperti yang ada di sini gitu. Jadi harapan saya dengan berkomunitas seperti ini, apa yang teman-teman butuhkan dari kampus gitu ya misalnya, atau dari kampus mau menitipkan, kalau dulu kita istilahnya kan magang kerja, tapi kalau di kewirausahaan mentoring gitu ya. Jadi kalau magang kerja itu mahasiswa dititipkan di perusahaan gitu ya, tapi kalau mentoring mahasiswa dititipkan ke wirausahanya, si entrepreneurnya. Dan saya meyakini dan melihat sendiri bahwa semakin kesini semakin banyak orang-orang seperti kita yang mau berbagi dan menjadi mentor. Nah, disitulah kemudian peranan kami. Kebetulan saya di kampus juga pemegang sebuah entrepreneurship center atau inkubator bisnis, namanya Nidum Novis. Nidum Novis itu artinya the nest for new business and ideas. Jadi dari bahasa Latin yang artinya inkubator ini menjadi tempat yang aman, yang nyaman, di mana ide bisnis atau wirausaha pemula itu tumbuh. Fokus kami saat ini di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Seperti yang diketahui, ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor, kulineri, kriya, fashion, ya itu juga kami nurture di situ. Nah, bisnis saya, saya dengan teman-teman saat ini sedang menjalankan bisnis yang berhubungan dengan ERP. Kalau mungkin teman-teman ada lihat merek Odoo ini yang baru masuk ke Indonesia ya. ERP itu kenapa kok saya dan teman-teman pegang ERP ini? Karena zaman saya waktu dulu sebagai auditor, saya menemukan bahwa UMKM kalau mau maju seperti usaha bisnis yang besar perlu punya ERP. Kalau punya cuma Excel atau cuma punya satu Accurate atau accounting software aja gitu ya, itu di zaman sekarang agak susah. Karena nanti untuk marketingnya pakai aplikasi A, nanti accountingnya aplikasi B, nanti apanya pakai aplikasi C, gudang pakai itu mengintegrasikannya susah. Sehingga yang dibutuhkan adalah ERP. Gitu kan. Pak, ERP-nya tolong di itu dong, di singkatannya disebutkan.
Ada ya? Enterprise Resource Planning. Oke, siap. Ya, jadi Tadi udah. sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sip. Poinnya itu di situ. Jadi data itu tidak akan beda antara data yang diberikan oleh orang marketing sama data yang tercatat di bagian finance itu nggak boleh beda. Jadi satu top masuk dari marketing di sana langsung juga keluar. Nah, itu terintegrasi real time dan akurat, nah, gitu ya. Nah, cuma bedanya mungkin dengan dibandingkan partner-partner ERP Odoo yang lain, mereka dikonsultasi implementasi. Kalau kami karena backgroundnya pendidikan, mulainya dari jalur pendidikan, gitu. Jadi kalau misalnya jual asuransi bukan dari segi keuangan, tapi saya mulainya dari segi ajarin financial planner-nya dulu deh, ya financial planner-nya dulu, baru nanti di asuransinya sama saya, gitu lah, kurang lebih gitu ya strateginya. Nah, jadi itu, dan yang kedua kita lagi merintis makanan dalam kemasan non halal. Dereng. Kenapa? Saya rumah di Cikarang. Karena dulu sempat jadi presiden jadi dosen di Presiden University di rumah Cikarang. Berarti maksudnya. Itu doa akan jadi presiden. Kembali lagi ke Jakarta, kebetulan sekarang di Alam Sutra, tapi rumah masih di Cikarang. Nah, jadi yang saya lihat kalau di Jakarta Timur, Bekasi sana itu susah kali cari daging babi. Ya Pak? Banyak. Di barat itu banyak banget. Banyak. Nah, itu saya lihat satu pangsa pasar ya. Apalagi kalau daging Serpong, Alam Sutra. Wah, banyak tuh. Batak saingan sama kedai babi itu. Jadi itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang saya. Siap. Ya. Di Jerman University. Gitu. Silakan ngomong. Alam Sutra. Dulunya di BSD. Kalau mau pakai TV? udah bikin video. Memang beda ini. Harus belajar ini. Udah beli mahal-mahal. Gila. Sekarang udah sistem AI, sekarang udah digital semua. Mainkan. Grupnya silakan dikeluarin. Kitchen Art. Ternyata grupnya bukan sekedar untuk yang duit-duitan gitu ya. Jadi gue cerita sedikit. Si Anung ini juga menjadi sales di Sukses Jaya Group. Ya, Sukses Jaya Group itu establishnya tuh dulu gue kerja di mereka. Tahun 2000 gue menjadi National Sales Manager dari sebuah produk kompor bernama Ariston. Nah, terus dari situ gue pindah ke Citibank 2004, and then wirausaha di 2011. Jadi dulu gue kerja sama dia, akhirnya gue join dengan si owner tersebut, bikin satu anak usahanya yang jadi terdaftar di sini. Nah, si Kitchen Art itu ngapain sih? Ini loh barang-barang. Jadi pasti kita juga salah satu distributor Daikin. Kita juga Linox, ada Pen Air, Filtration, ada Samsung, LG, Support, Princess, Delicia, Royal. Ini grup gua semua. Ya, jadi memang kebanyakan di home appliances. Nah, Penasaran? ya. Belum bisa ya? Ini nggak touchscreen ya? Nah ini kurang lebihnya tuh kebanyakan dari yang benar-benar rumahan sampai yang komersial dan hospitality. Ya, tadi ngelanjutin seorang dosen kita yang di salah satu kulineri, kita support untuk UPH di kulinerinya, itu bekerja sama dengan Nayati, sehingga untuk lab masaknya itu kita yang bangun. Jadi kita sampai commercial kitchen di situ. Beberapa juragan membuka usahanya di luar negeri, jadi beberapa negara ini under kita. Nah ini kita punya peta Sukses Jaya Group. Sukses Jaya Group. Jadi ada Mayer Sukses Jaya, ada Trekorindo itu. Ini top table. Jadi kalau ngelihat ada yang marmer buatan, kita pegang merek LG-nya, Samsung Staron, ya. And then Kitchen Perfection Indonesia itu yang di nomor 6, yang ini. Nah itu merek Wolf dan Sub-Zero. Itu salah satu kompor dan kulkas termahal di Asia, dunia. Jadi satu yang pakai itu projectnya di Langham,
Jadi itu kurang lebih ya satu kulkas tuh 1,3 M. Wih, itu bisa. Kompor termahalnya sebetulnya dari Prancis yang dipakai sama Raffi Ahmad, tapi itu udah masuk ke butik. Kalau ini lebih ke arah yang home sih. Ya. Ada Bejer ini dia menjadi sebuah unit usaha after sales. Jadi selain mengcover kita punya brand yang kurang lebih ada 18 brand, kita juga menjadi after sales dari beberapa unit usaha orang. Contohnya brand Abele, beberapa brand lagi itu sebetulnya servisnya di kita. Termasuk Coffee Bean itu chillernya semua kita yang handle. Max Coffee juga kita yang maintain di sini. Ya, tapi Alung nggak di sini. Alung ada di sini, Tilung Susajaya. Sesuai namanya. Tilung ini Timo, ada partner gue namanya Timotius. Tilungnya ini Alung. Jadi Tilung Susajaya. Nah si Tilung ini distributor LG. Jadi terdaftar sebagai distributor LG, tapi lu butuh Samsung juga gue bisa supply. Siapa? Lisha Lunga udah mati. Tapi nama Mandarinnya gua depannya ganti Yu Xiaolong ya. Nah, jadi si Tilung ini dia ada LG paling gede. Jadi kalau ada orang kebutuhan untuk hotel TV, monitor signage, ya ATM yang di atas itu LG semua, cuma ada LG dan HP. Jadi kadang-kadang gua kalah sama HP, kadang-kadang gua menang. Nah, itu pakai LG-nya gua. Turun bandara itu yang menang kita, LG semua tuh makanya. Iya. Alfamart, Indomart belakangnya yang ada TV itu LG semua. Itu kita yang menang konsorsiumnya. Nah, jadi si Tilungnya di situlah. Untung nama lu bukan Alang kok. Iya ya kan. Mulia Sukses Jaya itu pegang merek KitchenAid ya. Ada Princess, ada macam-macam juga. Nah, jadi inilah kurang lebih ini. Nah, ini petanya nih. Ya, yang Tilung tuh ada pegang KitchenAid yang MBA, GB Oliver, kalau tahu yang suka dibagi-bagiin sama si farmer dulu, kalau belajar, kumpulin step ada pisau. Merek apa tadi? Ada LG-nya juga, Daikin, kita authorized dealer dari Daikin, jadi Daikin itu ada katanya apalagi juragan yang main AC kalau ya, jadi kalau lu nggak authorized lu nggak bisa pasang Daikin. Gitu ya. Kita tahun yang lalu. Berarti Daikin menyediakan ini juga ya? Yang berdaikin. Ya. Yang berdaikin dulu ada 1.500 unit. Iya. Teman. Makanya mesti ketemu sering sama Mas Sandy, dia yang di kabelnya. Oke, ini sekilas aja. Nah, ini coverage kita, jadi kita dari ujung sampai ujung kita ada after sales-nya. Kok nggak ada Kerawang? Di Singapura kita pegang untuk Sub-Zero and Wall gitu-gini. Ya, ada lagi project kita. Nah, ini coba iseng-iseng berhadiah. Nah, sekarang karena kita ada di kantor Degadai, kita balik ke Degadai. Oke. Degadainya. Gitu Banyak ya. banget ya. Aduh, mana sih kok? Wah, ada apa tuh? Gak apa-apa, itu apa ngajakin minum kok. Oh. Baru mau gosip. The Gajian. Sebetulnya gini, kalau mau dilihat The Gajian powered by Degadai. Jadi Degadainya itu, gue jelasin dulu. Degadai ini perusahaan pegadaian swasta. Jadi pintu terakhir untuk teman-teman yang butuh dana. Nah, intinya itu. Jadi gue butuh dana, lu ada barang apa? Gue nggak ngeliat masa lalu lu apa, gue nggak ngeliat kolektabilitas, gue nggak ngeliat apakah lu checkingnya blacklist atau tidak. Nggak ada di situ. Nah, dalam produk Gadai turunannya banyak. Karena kebetulan belajar di Citibank 7 tahun sebagai mungkin yang tua-tua tahu EasyPay. Ya, nggak tahu lu, gue tua berarti. Produknya gua gitu ya. Jadi salah EasyPay jawab. juga orang gila dulu satu-satunya bank yang berani jual motor via katalog. Itu juga kita berantemnya sampai Singapura sampai ke Amerika. Dia bilang, "Lu use your mind, lu tunjukin satu perusahaan pembiayaan motor di Indonesia yang BPKB-nya orang boleh pegang." Karena dengan gua sistemnya lu belanja pakai kartu kredit, motor lu dapat, BPKB-nya lu dapat. Terus gua bilang, lu tunjukin satu perusahaan berlian di Indonesia yang kita punya pemegang kartu kredit, belanja 3 karat, suratnya lu pegang. Nggak ada, karena orang ke Frank Eco, dia gesek bisa dicicil. So apa bedanya gua jual motor sama jual berlian? Nah,
muncullah pertama kali bank yang menjual motor via katalog, itu produk gua. Wih. Habis itu Citibank bikin lebih gila lagi. Dulu orang bilang promo 0% kalau zaman dulu. Buru-buru kayak City. Terus kita bikin lagi gebrakan. 0% is not promo, 0% is a feature. Jadi setiap kali lu pakai kartu kredit Citibank lu belanja pasti 0%. Booming lagi, dan sampai sekarang udah nggak ada namanya promo 0%. Itu cita utama bangga-banggaan gue. Nah, pandemi merubah hidup gua, ya. Gua bangun tower, 2 tower di Puri Orchard tidak terbayar. Akhirnya gue belajar hukum. Nah, akhirnya terbayar, gara-gara belajar hukum. Benar-benar belajar hukum. Kita belajar hukum. Nah, orang yang punya duit, Gila, I love you kok. reputasi yang nomor 1 kan. Jadi dia banyak orang, lu pinjam duit dong 200, tapi mereka bayar bunga. 500 bayar bunga. Tapi pada saat mereka datang ke gua, mereka masih pakai Rolex, masih pakai Mercy 2 pintu, masih pakai Harley. Terus kenapa? Cuman 3 bos orang nggak ke bank. 1, dia udah blacklist. 2, dia nggak blacklist, tapi pemerintah melihat debt ratio lo udah mentok sehingga tidak bisa dikasihkan kredit. Yang ketiga, kebelet berak. Entah lo kalah judi, entah pacar gelap lo bunting. Betul. Urgent betul. Besok harus pakai. Pokoknya sekarang. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka nggak pegadaian? Iya. Jawabannya cuma 1, kemaluannya kegedean. Ya, udah mau ngumpul kalau dari celana tuh, pokoknya gengsi nomor 1, ngutang belakangan. Ya udah, ditambah lagi dengan kita punya tabiat di Indonesia CLBK. Chatting lama, belanjanya kagak. Iya. Ya, orang entrepreneur harus Cuma belajar. lihat beli kagak. DM sis, berapa bro, gitu kan? Udah gitu ghosting, hilang. Nah, tapi ini peluang. Jadi bagaimana orang butuh duit, dia foto 7 Friday tipe ini tanpa ketemu muka nanya, pinjaman gue bisa maksimal berapa? Gue tanya tenor berapa? Sekian, oke, begini-begini. Janjian ketemu, jadi gue nggak punya outlet, jadi gue visit orang itu. Kita jemput gadai. Itu satu. Yang kedua, produk gadai ini bisa dibikin produktif. Orang yang mau belajar punya franchise, kita punya produk yang namanya dagang by the gadai. Jadi si pemilik franchise membiayai cost of finance di the gadai, tapi si pembeli franchise tidak dikenakan bunga. Jadi slogan kita, dagang dulu, bayar belakangan Pak. Ya, jadi orang kalau ke pameran franchise dulu tuh kita jalan sama si Ivan, ada satu di grup kita namanya Ivan Valentino. Ya. Pak, dagang dulu Pak, bayar belakangan. Itu pasti orang udah nengok dulu. Orang lagi di pameran franchise, ada yang jual bisa dagang, bayar belakangan. Begitu nengok, iya Pak, ada kopi, ada teh, ada tempura, ada ramen. Bapak dagang dulu Pak, bayar belakangan. Maksudnya gimana? Nah, itu kan orang udah selesai kan? Nah, jadi sebetulnya si pemilik franchise ini bekerjasama dengan si gadai. Dia membayar sejumlah cost of fund, sehingga orang yang membeli franchise ini dengan cara berhutang dengan gadai tidak bayar apa-apa, 0. Syariah halum, ya gue nggak bisa ngomong syariah, tapi jelas nggak ada biaya sama sekali. Jadi laku kemarin. Itu dari produktif ya. Di Gadai juga ada yang namanya bunga harian. Kadang kita pengusaha cuma kepleset 4 hari, 5 hari bu. Ya, butuhnya untuk gajian karyawan, butuhnya buat tutup barang. Ke gue 0,2 doang per hari. 0,2 per hari. Ya. Dan di Gadai selalu ada 0% 100 juta 30 hari. Jadi siapapun lu datang ke kita, pinjaman 100 juta, tenor maksimal 30 hari, biaya bunganya 0. Tapi ada biaya admin, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan. Bunganya berapa lu dengan yang di pinggir jalan? Separohnya. Di pinggir jalan itu 10 plus 1. Kita terbagi 2, pinjaman di atas 500, 3,5%. Di bawahnya 5%. Tapi bulan ini lagi ada promo. Pinjaman sampai 500 juta, bunganya 0%, 4 bulan, biaya adminnya cuma 1%. Terus, tapi lu bayar biaya simpan ya. Jadi kalau lu taruh mobil yang 3000 cc, harganya sekian per bulannya. Motor yang moge berapa bulan? Murah sekali. Nah, itu kan dengan kebendaan. Bagaimana dengan teman-teman karyawan? Kita ada yang namanya gajian. Ya. Kalau mau tahu ini
muka manusianya. Ini seorang akademisi juga, seorang dokter, Wanda, ini Binus. Dia pegang IT, ini partner gua, IT dan risk. Dia memang spesialis di risk. Ya, jadi dia yang mengoprek, ngecek UAT-nya segala macam bagaimana sistem itu tidak jebol. Dia jagonya ini. Kemenkumham pakai dia untuk trial to the hack. Pen test. Betul ya? Mak-mak biasa jagonya pegang rupiah, jadi dia CFO gua, ya. Dan ini salesman juga. Kok lu kurusan sini kok? Oh ya, kameranya memang lebih bagus soalnya. Gua agak pangling tadi. Jadi intinya Degade itu udah pintu terakhir untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan lu untuk bridging. Ya bridgingnya banyak macam-macam kok. Ya. Dalam hukum gadai di Indonesia, jaminan pribadi itu diperbolehkan. Bahkan di syariah, yes, jaminan seseorang itu pribadi bisa. Nah itu kita terapkan juga di sini, makanya kita tidak membuka banyak outlet. Lebih ke arah siapa yang cesawin gua, siapa yang rekomendasiin gua, gitu aja. Tapi tentunya lihat barang jaminannya apa dulu. Nah, permasalahannya di karyawan bagaimana? Oke. Ya, karyawan muda jadi pemuda pinjol terbanyak, confirm. Pasti. Permasalahannya sekarang kan gajian harus menunggu akhir bulan sementara kalian memiliki kebutuhan uang mendesak, betul nggak? Betul. Banyak perusahaan yang menawarkan fasilitas ini mengatakan bukan pinjaman tetapi memberikan akses untuk karyawan menarik gajinya dulu di awal. Disebut dengan Earn Wage Access, EWA. Banyak. Memang tidak diatur oleh OJK, tapi sebetulnya adalah perusahaan tersebut memberikan dana talangan untuk si perusahaan bagi karyawannya mengakses gajinya. Pinjam nggak? Pinjam, orang bukan di karyawan, bukan di yang perusahaannya. Artinya apa? Satu saat lu pasti dicomot sama OJK. Kenapa? Karena lu ngutangin nggak berizin. Kalau gua ada izin. Ya. Itu under Kemenkop ya? No. Under apa? Nggak ada, belum ada yang ngatur. EWA. Oh, lah berarti semuanya akan dicomot dong? Secara kacamata hukum, satu saat akan dibuat aturannya. Oh. Seperti kayak fintech dulu kan ada yang legal, ada yang ilegal. Pada saat mulai membabi buta, OJK akan membuat sebuah aturan. However, no problem. Aman nggak sih itu? Gua nggak bisa bilang aman atau tidak, tapi lihat company-nya. Jadi kalau under Kemenkop itu ada keuntungan apa? Nggak ada, karena nggak bukan Kemenkop. Gue basicnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebuah regulator. Oh berarti, nggak ada. Tagline gue adalah HR baik. Kenapa? Karena kalau HR yang nggak baik, nggak mungkin dia kerjasama sama Degajian. Yuk, Degajian. Yang ngebedain adalah, gue langsung to the point gini. Ini umum. Orang bilang tarik gajimu berdasarkan hari kerja. Oke? Let's say gajinya 4,4. Plafon disetujui 2,2. Hari kerjanya 11. Oke, kan 50% nih. Ya. Contoh. Jadi di hari 11 dia bisa ambil tuh. Di hari 11 dia bisa ambil 10 hari gaji dia. Karena per hari kan 100.000 jatuhnya. Oke, ini yang lain. Ini yang semua orang bisa lakukan. Karena menutupi kata-kata pinjaman dengan kata-kata bisa akses gajinya. Tapi duitnya bukan di perusahaan. Duitnya duit si company yang menyediakan jasa tersebut. Oleh sebab itu, kalau nggak beda bukan si Alung. Kita punya Degajian Plus. Tahu dong, kalau namanya plus itu kan lebih enak. Happy ending kan. Ini kita ngomong, misalkan Pak Johannes deh, punya karyawan 30, orang selalu bilang, bagaimana gue entertain karyawan gue supaya bisa gue retain. Kasihlah fasilitas ini. Contoh, untuk beberapa karyawan kita fasilitasi dengan yang gajian harian. Umum, semua orang bisa pakai. Tetapi bagaimana dengan orang yang bagus, udah kerja 2 tahun, punya kontribusi yang bagus, tapi gue gak mau repot. Plafonnya sama. Kita bukain 2.200.000, misalnya 50%, tapi dia tidak usah menunggu di hari ke-11 untuk dapetin 1 jutanya. Di hari kedua pun dia bisa ambil. Itu pinjaman dari awal juga semuanya pinjaman. Iya. Tapi gue berizin pinjaman dengan OJK. So, gue bisa ini dengan gadai gaji namanya. Karena dia akan dapat gaji di bulan depan. Yang digadaikan adalah income-nya. Oke?
Jadi kalau di gajian light, dia pro rata, di gajian plus enggak. Lu karyawan bagus, HR lu baik, super baik, dikasih plafon. Nggak ngerepotin gua, nggak tengah malam telepon. Pinjam duit dong Pak. Waduh nggak bisa. No. Jadi pakai aplikasi? 2. Set. Ya kan? Jadi ya India ini sama. Kenapa karyawan itu tidak membayar tapi langsung dipotong di akhir periode? Mengapa ada gajian? The Gadai itu satu-satunya perusahaan swasta yang memiliki ISO 27001. This is data security. So gue menjamin data karyawan dari lu orang tidak akan pernah bisa diakses secara ilegal untuk dipergunakan tanpa compliance yang jelas. Itu ngebedainnya sama orang lain. Jadi gue satu berizinnya pinjaman, yang kedua ini gue udah jadi satu-satunya perusahaan peminjaman uang yang berbasis teknologi ini. Ya. Nah ini tadi Kak Rudi ditanya dengan aplikasi, yang kedua dengan komputer. Jadi kadang-kadang gue bilang gini nih, karena gue kebanyakan hidup di jalanan ya. Emang lu download aplikasi? Kadang-kadang kan kalau lagi mau dapet diskon aja bos, habis itu lu buka lagi gak? Kopet iya lu pegang, betul nggak? Ya. Pertamina mungkin yang pakai Pertalite pegang, tapi kalau aplikasi lain nggak bisa. Udahlah, pokoknya asal lu mau WhatsApp, asal lu mau pakai komputer, lu isi data, komunikasi lanjutin dengan WhatsApp, selesai. Nggak ada cerita lain. Oke. Sebentar, itu aplikasinya jadi semacam e-wallet nggak sih? E-walletnya kita ada. Kita punya e-wallet dengan sister company kita Netsme. Ya. Ini total biaya 20.000 untuk 1 juta. Murah banget. Ya karena ini sifatnya ngebantu. Murah. Sangat murah. Ya. Iya, Ada perbedaan nggak? Ada. Ini yang untuk biasa-biasa aja, ini GoFi, ya kan? Karena sifatnya ngebantu. Jargon kita memudahkan, membantu karyawan, membantu perusahaan. So, cost gue nggak bisa gede. Why? Karena gue punya fasilitas lainnya adalah Gadai. Kebutuhan itu terkadang tercukupi oleh gaji, tapi juga kadang-kadang nggak cukup. Apa yang bisa mereka lakukan? Just one click untuk tambahin. Pak, kalau gue punya emas 3 gram dapat pinjaman berapa? Karena gue perusahaan Gadai. So ini gue make no money. Tapi gue tahu dia akan recurring. Iya. Nggak war dagang, jujur aja, ya kan? Nggak apa-apa kalau. Volume base juga. Oke ya. Nah ini seperti ini. Ya. Raih kebebasan finansial untuk settlement karyawan Anda bersama ini. Karena gue kasih tahu, gue punya ini, punya ISO-nya, gue ISO-nya juga pakai Chief-nya dari Jerman. Ya, jadi lucu, untuk mendapatkan izinnya dari Gadai, karena gue bercerita terlalu banyak dengan OJK, dia mengharuskan aplikasi gue itu lulus ISO 27001 dulu. Si auditor juga bingung, Pak lu belum beroperasi kok gue audit? Kocak ya. Dan The Gadai satu-satunya perusahaan pergadaian yang diharuskan memiliki 4 kali modal kerja di luar undang-undang. Iya. Satu izin provinsi 2,5 M, The Gadai harus punya 10 M. Iya. Kita follow. Kapsia bos. Luar biasa. Jadi ya intinya gue dikasih kesempatan, gue tukang duit, jadi gue jualan duit ya. Pecahannya lagi bisa kayak si Inci ini, karena di kantor gue yang di APL, di sebelahnya apa sih Mas? Yang tukang berjangka itu, Mas, itu kita gathering tuh sama si tele-tele, karena kan si tele-tele ini berusaha mendapatkan nasabah, mempresentasikan berapa sih return yang mereka bisa dapat. Nah, akhirnya kita bersepakat, ya kalau memang ada satu nasabah percaya dengan sistem lo, dia semestinya mau dong untuk menginvestasikan dalam bentuk lain, misalkan mobil dan motornya di-convert dengan uang ditaruh tempat lo. Nah itu ada di khususnya lagi, sangat murah bunganya. Nanti kita ngobrol apa. Ya. Orang yang punya project misalkan kayak tadi, gue supply kok ke Trans, dibayar bisa 6 bulan, 5 bulan. Oke, gue membiayai UMKM di Cikarang, ya dalam bentuk koperasi. Selama lu supply-nya ke Trans, Indomaret, Alfamart, Fresh Family Mart, 99 market, itu farmers, gue mau jadi bukirnya. Jadi PO-nya masuk, kita biayain untuk si pelaku UMKM, dia kan bisa bekerja dulu, ya modal kerjanya. Tapi kenapa? Karena gue
berteman baik dengan direktur-direktur ini. Jadi gue cuma ngomong, gue yang bayarin ya, lu kagak bayar sih lu musuh sama. Ada ordal ya. Terus yang kita lagi mau propose misalkan Hermina kebetulan ya. Oh ya? Hermina itu yang supply ke Hermina banyak ya, suntik, Iya. mungkin seragam dan segala macam. Iya. Begitu banyak orang lagi ke Hermina, tapi kadang-kadang Hermina bayarnya lama. Oke. Tapi orang tersebut butuh pembayaran cepat. Selama gue bekerja sama dengan Hermina bahwa Hermina semua yang lo ngegerecokin supaya minta dibayar cepat, suruh tagih ke gue diskon tuh aja. I'm okay. Kenapa? Karena gue berteman baik dengan teman baiknya si Pak Rudi. Siapa? Dengan Pak Yulisa. Oh, Pak Yulisa. Segala macam. Oke. Jadi, itu bisa gue lakukan. Kenapa? Karena gue kenal payernya siapa. Iya. Ya. Bridging antar bank. Sebuah aset ada di bank BRI di KPR. Aset tersebut mau dipindah ke IOB sebagai PRK. Mereka nggak bisa take over. Degade ada di situ. As simple as that. Coba OL lo dari IOB, gue cuma mau lihat kalau gue bayar ke BRI, gimana ceritanya. Gue validasi OL-nya, gue ngomong sama itu, gue bayarin. Gue pegang sertifikatnya, gue pindahin ke sana. Terus gue pegang apa? Nggak ada kok nama baik-baiknya. Gue percaya lu, ya lu percaya. Iya, that's a business. Itu bos, jadi bisnis gue kayak begitu. Gila. Lu mau udah gede bos, gak perlu gue aja. Kan lumayan, daripada motor lagi Jangan, gak bisa. Gue punya kosofannya gede. Nggak kok jujur ngomong aja kok. Jadi sekali lagi orang kalau bisa ke bank pasti gue bilang lu ke bank. Iya. Lu kalau nggak ke bank mesti tahu konsekuensinya. Kenapa gue cari uang namun dari sini? Makanya gue bisa bikin promo marketing nomor sepanjang. Tapi yang bisa kan bukan dulu. Justru itu teman-teman yang mau pakai. Kalau pengusaha mah, lu mau kata-kata juga pasti kepleset. Kita terimanya apa aja sih barangnya dari kendaraan bermotor, tas, LM, jam tangan, lukisan. Terakhir tadi lu tanya tuh, kok bisa nggak aset? Bisa, tapi panjang dan nilainya cuma kecil. Untuk aset cuma 25% dari market price atau paling tidak 1M. Mana yang lebih kecil? Yang ketiga, aset banyak kabelnya. Ini kata sama siapa bos? Bini gue. Gue dapat janjian pranikah kamu. Gue banyak, kan kita ngerti ya kan? Udah. Belum yang ngajuin ini tanah bokap belum. Anjir, udah kagak bisa dia asuransi. Anak bokap ada 4. Engkau adek lu mau tanda tangan nggak? Enggak, selesai. Iya. Kenapa? Karena hak waris lu gua tahu kok cuma berapa di situ. Nah, jadi aset itu paling nggak liquid. Bisa. Tapi kalau udah ada apa-apa lagi mau nggak mau jalan. Dan biayanya gede. Ada biaya cek bersihnya, ada biaya macam-macamnya. Gitu. Ada yang mau nanya? Kalau enggak gue makan serabi lagi. Gila. Semuanya tersihir ya sama Kolong ya. Semuanya Gila. Ya kok. Udah handle digital marketing. So far internal tapi tidak maksimal. That's why gue udah simpan nama lo. Kita mesti diskusi ya. Nggak apa-apa ini open ya. Iya. Gue belum bisa dapetin teman-teman yang punya KPI yang mendekati dengan conversion rate. Karena kan gue punya hitungan cuma di situ bos. Jadi how much I spending to the platform, how much I spending to your services, tapi how many transaksionalnya conversion rate itu gue belum pernah dapat. Luar yang super canggih sama ini. Nah, perlu nggak gue digital marketing? Sangat perlu. Tapi gue belum ketemu yang cocok. Kenapa? Karena it's not fair kalau marketing diadu dengan sales. Memang tidak bisa. Tapi belum ada satupun yang bisa menjelaskan gue secara bahasa benar gitu ya, bahwa target gue di sini ya lo gitu. Target sini, they don't nggak punya nyali untuk kasih gue target. Gue nggak target sales loh, tapi target gue tercapai di sini ya. Misalkan, lu gue akan dapetin engagement. Oke, yuk gali lebih dalam engagement seperti apa nanti. Boleh buka ke bos, gue mau denger perusahaan lo. Dari tadi gue udah lirik lu tuh cetaknya. Ya kan kita berteman ya. So far masih dihandle sama internal bos. Internal ya. Sekarang kita lagi ngedalamin Google Ads-nya. SEO-nya juga kita jalanin.
Ya mungkin sebulan lagi hopefully udah di batch 1. Kita nggak ngomong bayar iklan dulu ya, tapi yang organik itu kita jalan. Tapi mau belajar nih. Mau banget kok. Iya. Tadi mau nanya, ini teman kan udah setahun lalu dia punya aset kita hitung lebih dari 1M, dia punya rumah di Depok itu dari pinjaman di bank 4,5M, di Kaliama Bank itu yang terakhir 7M. Dia mau nembus dari Pander bisa ke Degadai. Habis buat tebusin dia mau tanya kemana? Enggak, dia mau salah dia salah itu. Ah iya, berarti kan dia mau bayar gua kalau rumahnya laku. Iya. Pasti dia kepleset. Pasti kepleset ya. Nggak gampang jual aset. Nggak gampang. Oh. Baca lah. Ya kecuali udah ada dia jual, Iya. ada orang mau beli, tetapi yang penting on hand ya. Iya. Buat Bisa. kontrol. Jadi misalkan orang jahat, uang lo. Makanya kemarin di grup kan ada kan tuh, Iya. udah bayarnya itu. Iya. Oh. Jadi kalau misalkan dia punya outstanding 4M, dia laku di 7M, ya kan? Dia mesti mulangnya yang 4M dong. Ya udah selama 3M masuk ke escrow lah misalkan. Iya. Ayo oke. Iya. 4M gue tebus buat kamu. Iya. Nah itu di luar dari limit gue oke. Kenapa? Karena kepastiannya udah ada. Iya. Tapi kalau dibilang enggak, lo mending kita ditebus, habis itu dia akan jual semurah-murahnya. Wassalamualaikum. Bisa ada itu udah pasti Goodbye. Nah, tapi kalau dia ada offering letter dari orang, kalau company to company, gue masih bisa verifikasi. Tapi kalau dari personal to personal, dia tuh masuk dulu. Dealnya 7M, 3M masuk, 4M gue tebus. No problem. Dingin ya? Gue cuma bisa. Clear ya Pak ya? Yes. Ada lagi? Siap. Silakan. Kalau by the way, gue juga udah diulas, nama gue Sinaga. nah, saya ini memang gini, kalau kita di proyek itu kontraktor ini kan banyak masalah. Masalahnya terutama itu dana, ya kan? Harus besar dananya. Jadi kalau kita bisa nggak minjam ke Degadai. Degadai dengan syarat pakai SPK. SPK nggak ada gunanya Pak, sorry Pak. Kenapa? SPK itu masih melalui tahapan BAST, ya kan? Belum lagi panjang-panjang. Kenapa? Kan kita juga bermain di project, ya. Belum lagi bohirnya ada bohir-bohir tertentu, gitu ya. However, kalau Bapak ambil satu project, kita ngambil gede lah, personal gitu ya. Bisa ngomong bertiga satu meja, itu lebih benar. Tapi kalau udah company Pak, susah, apalagi based on SPK. Invoice aja, kita lagi jalani mau invoicing begini. Ada satu agregator asuransi. Kan suka dong ditawarin beli asuransi, tapi di agregator untuk general biasanya. Nah, agregator ini tagihan ke nasabahnya itu contoh gini. Si Yosef sebagai panin ya bos ya. Panin ini menjual PT Gilang, tapi melalui si tengah-tengah. Jadi si PT Gilang ini bayarnya si tengah-tengah ini harus bayar besar. Nah ini yang meleset waktunya. Ini gue masih oke, selama gue tahu agregator ini bisa gue ajak duduk bareng kerjasama sama BOD-nya. Jadi kan lo invoicing kan, itu bisa. Tapi kalau misalkan yang kayak tadi SPK masih jauh Pak, saya belum ada pengalaman. Invoice masih bisa ngobrol. Oh dengan invoice bisa. Bisa. Dengan yang lain, artinya untuk dampingi SPK-nya kita ada aset bisa didampingi dengan. Saya cuma ngeliat asetnya doang. SPK saya nggak lihat. Oh, berarti ke asetnya ya? Asetnya. Oke. Karena hak perdatanya ada di asetnya. Gitu. Kalau di situ masih ada BAST, belum lagi kan nanti begitu SPK keluar pakai counternya SKBDR atau LC segala macam. Ya tapi kan karena ada orang juga suka SPK-nya, dia dilihat SPK-nya. Ada kalau nggak salah company-nya namanya Bapak boleh search namanya Modalku. Modalku deh. Ya, Modalku dia mau bermain dengan SPK. Iya. Ada. Tapi Degadai belum bisa. Karena dalam hukum gadai kita di POJK 31 yang termasuk salah satunya surat berharga adalah invoice, bukan PO atau SPK. Jadi kita ini kalau itu melanggar. Tapi kalau invoice itu udah termasuk surat berharga. Jadi sebenarnya invoice apa PO? Invoice. Oh. Iya. Tapi kalau transfer PO.
kemarin gue kasih yang lihat aja kan. kalau gue sifatnya mau bantu nih ya UMKM ada pembelian dari pembeli yang besar di Indomaret. Circle K gimana Circle K? Gue nggak kenal. Circle K salah satu customer yang paling gede itu. Iya, gue nggak kenal tuh sama Circle K. Oh, oke. Jadi Jadi kenalin loh. Ada pertanyaan, invoice itu bunganya kena berapa? ya itu tadi jaminannya adalah 3,5 sampai 5%. Jadi kalau pinjaman itu di atas 500, 3,5 di bawah 500 5%. Makanya jangan pernah pegadaian. Kenapa? Karena memang dapat duitnya kita dari situ. Iya. Gue makan di gede, buang di bawah. Waduh, ini sensor nggak nih? Enggak, buka aja. Oh. Memang begitu kok. Memang gitu. Soalnya Pak, teman-teman di bawah itu sebetulnya kasihan kok. Lu menggadaikan handphone di pinggir jalan, itu 10% plus 1. Iya. Udah confirm. Dan kalau teman-teman itu datang ke Gadai, lagi 500 mungkin juta, mobil tapi atau apa, dari itu mas, gue bilang jangan ke bawah, Gadai itu jual paling murah. Ya kecuali kemaluan lu besar. 500 juta. Gitu. 500 5% ya? Iya, itu untuk kosokannya. Tambah biaya 500 ke 1,3. bawah 3,5. Ya, 500 ke atas 3,5. Oh 500. Oh, 500 ke atas. 3,5 per bulan ya? Per bulan. Tapi untuk adminnya sama dia simpan sama asuransi one time. Jadi di saat kita deal kita mau tarik berapa? Maksimal periode gadai 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Mobilnya ada payment lagi Pak. Ada Kemarin kan lagi. ada. Saya buka baterainya. Iya, invoice. Ngecas. Nah sekarang ngasnya nggak bisa. Ada kok, ada biaya admin. Ya mungkin ngasnya nggak bisa. Jadi yang murah itu benar-benar untuk yang kalangan bawah. Iya. Kalau orang bisnis ke gue kadang putus asa. Ayolah kita berbagi suka dan duka gitu. Kalau yang bagian bawah kita kasih yang suka-suka aja, dukanya malah. Berarti Ya. berarti gajian itu B2B dong. Sama B2B. company. Tapi kalau gadai itu individu. Correct. B2C. Jadi kalau company tidak memberikan jaminan ke gue tidak bisa menjadikan dia seorang HR yang baik. Nyambung yang itu aku bisa usul tuh. Namanya ada sekolahan. Ayo. Biasanya ASN itu SK-nya disekolahin tuh. Selama Koko bisa kasih tahu gua SK-nya itu punya value di mana. Oh iya. Itu termasuk surat berharga. Iya benar. Sekolahan Palu. Ya. Kalau kita Surat putusan jadi ASN. pinjam ke ini Surat lah, ketetapan jadi ASN. itu batasannya sama berapa? Maksimal 1M dulu sekarang. Untuk beberapa case bisa 2M. Nggak gede kalau gitu. Artinya gini, kalau kita ada dua jaminan gitu ya. Ya. Kita bisa minjamnya dalam dua bentuk. Dua bentuk gitu loh. Jadi Dua kam kayak Iya. Intinya gini, kita ngelihat total pinjamannya mau berapa berbanding dengan nilai jaminannya berapa. Itu kan ketemu sebetulnya batas tambang gadai kalau bahasa Inggris sih loan to value lah, LTV-nya berapa. LTV. Mobil bisa sampai 80%, emas 90%, LM 90%. Berarti mobilnya ditaruh ya Pak? Mobilnya ditaruh, kecuali pokok saya ini bilang, oh dia nggak usah lo tahan lu, oke, gua pegang BPKB-nya doang. BPKB sama SNK-nya juga dipegang. Kalau mobilnya dipegang, STNK, BPKB gua pegang. Tapi kalau pokok saya dibilang, oh yang itu nggak usah lo, gua percaya. Siap bos, gua cuma pegang BPKB. Tinggal referensi aja ya. Ya, jadi nama. Ngeri ya, ngeri. Udah berarti bosnya. Gua lempar ke bos Henry. Berarti LTV-nya bos gede dong? LTV-nya sama. Enggak maksudnya? Cuma kesaktiannya. Berarti lari ke sana juga ya? Iya, karena kalau pokok saya dibilang lolosin lo, siap bos. Kalau dia bilang terserah lu juga gue siap. Parameter nggak ada. Tetap bos parameter nggak ada ya. Lu gimana sih gue bisa memberikan sebuah pinjaman tanpa menahan kendaraannya? Sure we can. Contoh,
KTP-nya, dengan BPKB-nya, dengan STNK-nya, dengan dia bertempat tinggal satu garis. Jadi namanya Opalu, tinggalnya di Senen, mobilnya di Senen, BPKB alamatnya Senen, gue cek sama tetangga bener mobilnya dari situ setiap hari. Nah, udah. Gue masih oke, Iya. ya kan, tinggal ngobrol, ya kan, itu seberapa bangsat gue atau bangsat dulu. Iya. Kalau tapi yang paling pentingnya ada dekat ke Pak Ketua ya, Pak Ketua. Oh, Pak Ketua ini luar biasa. Iya. Kita bisa kayak dulu Pak Ketua. Kalau zamannya mungkin beberapa orang belum ada, kita TBLC gitu. Tapi STNK nggak bisa dipegang loh Pak Lu. STNK nggak bisa dipegang loh. Nah, kalau mobilnya udah di tangan saya, BPKB-nya udah di tangan, lu pegang STNK buat apa? Buat saya bawa kan gitu loh. Oh, kalau mobilnya tidak ditahan, STNK pasti gua nggak pegang. Kalau tuh. Soalnya kan STNK kan kita harus bawa. Ya, jadi kalau misalkan posisi kita deal untuk kendaraan tidak ditahan, otomatis STNK kita nggak tahan, cuma BPKB aja. Iya. Ntar mau jalan-jalan gimana Pak Suwandi? Tapi kendaraannya akan terbatas ya. Kenapa? Karena biasanya kita ngobrol itu jangan keluar dari 300 kilo ya, nggak boleh lebih dari 140 kilo ya. Sama pasangin GPS dari sekolahnya. Tapi Pak Alung, nanti kalau STNK ditahan, dia bikin surat tilang. Kan kalau STNK ditahan, kalau mobilnya saya tahan Pak. Kalau mobilnya nggak ditahan ya ngapain juga buat ada STNK. Kita blokir sih kalau untuk jangka panjang, tapi rata-rata cuma 4 bulan kok. Yang kita kasih karena ya kita udah kenal, ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Dan nanti bisa bikin fasilitas khusus. Kenapa? Ya, kita bisa kelihatan ya orang aktif atau enggak di grup, bagaimana responnya, pernah nggak ada yang ngomong yang aneh-aneh ke ketua. It happen. Komunitas itu pasti ada orang aneh, ada orang unik. Pasti. Nanti kita nilai dari situ. Terus apakah di Dekade melakukan BI checking? Jawabannya gua ada toolsnya. Jadi contoh untuk yang setengah aman kayak tadi, mobilnya gua nggak pegang, itu I go through ke sana. Kita ada toolsnya kok. Kita cuma melihat doang, lu seberapa nakal atau memang lu apalagi benar-benar kebelet berak doang. Iya. Kita ada toolsnya, namun kita bayar, tapi ya. Kalau untuk yang SK boleh, franchise boleh, usaha yang lain juga boleh. Kalau mau sampai pendidikan, beli laptop segala macam, oke. Salah satu produk itu saya dari Jerman tuh, Pak, Mobilia apa. Kalau ini lokal, saya ada import dari Jerman, namanya Mobilia. Jadi bawel deh gue. Ya, Tolong. Nambahin Pak. Emang harus bawel loh Pak. Biar tahu kita gitu. Iya, Pak Baru nih. Jadi nggak tahu sih ini bayangan saya. Kan kalau ngegadain segala macam benda lah ya. Iya. Berarti bisa juga Kalau lu bayar garansi, gue terima. Barang gak ada lu berupa diesel. Dan. Bukan. Oh, bukan. Gue pikir lu mau kasih orang bisa diesel, gue bilang gak ada masalah. Itu juga bisa. Jawab Cuman kan? pertanyaan saya, halo Deta. Dia baru nongol. Nah ini dia ini gajian sekarang itu. Oh iya, gua kolaborasi sama dia. Jadi kalau ada orang pinjam berupa aset ke dia, tapi kalau yang aneh-aneh pasti lari ke gua. LM-nya atau apa ke gua. Gitu. Oke, good. Nggak, maksudnya gini, kalau lu kan berbisnis benar-benar ada antara menggadaikan benda atau goodwill lah ya. Artinya kepercayaan juga lah ya. Bendanya harus ada, kepercayaannya tercipta. Oke. Oh, jadi intinya harus ada bendanya dulu ya. Oke. Bendanya adalah lu. Jadi sebagai garantornya. Nah itu dia maksud saya. Kalau lu Bisa garansi, ya fine aja. menggadaikan diri sendiri gitu. Bisa. Contoh gini. Masa ada goodwill ya Pak? Contoh gini, seorang Sandy. Iya. Ya, bilang dong, si Rudy mau tarik bendanya dari UOB, pindahin ke BRI. Sebetulnya, gua tuh nggak ada pegangan loh. Kenapa pada saat gua story, itu surat kan harus gua kasih ke UOB. Iya nggak ada. Gua pelan-pelan. Pegang kata-katanya kan, pegang rekomendasinya itu kan. Kalau dia bilang oke, gua jalan, nggak oke, gua turun ke UOB, gua cek gimana bisa dapat gua ini. Oh iya. Berapa bank? Betul, karena gua bukan seorang bank, ada connect. Dan itu ada yang seperti itu berapa kali? Iya. Jangan dilawan. Orang banyak kasihan sama gue. Dia ke bos gitu. Yang tidak kelihatan aja bisa. Ada tuh. Iya. Tapi kalau muhrim mesti jelas.
Kalau diobrolin sama PT gila punya ini madam. Oke. Ada mau ditanya? Ibu silakan. Oh, Ibu Deta kenalan belum? Oh iya, belum. Wah, datang-datang di hotel. Iya. Selamat siang Bapak Ibu. Iya. Nih, perkenalkan saya Deta dari Gajian Sekarang. Jadi kami adalah platform aplikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mengalami kesulitan mengurus kas banyak karyawan. Buyong udah tuh. Oh iya. Nah, itu bisa Serahkan ke sana lah. Serahkan ke kita, Iya. kita yang handle. Sip. Nanti kebutuhan karyawannya kita akan talangin duluan. Iya. Gitu. Tagihan tetap ada ya Bapak Ibu ya pasti. Iya, pasti. Cuman kemudahannya nanti Bapak Ibu tinggal terima X dari kita, kemudian gaji karyawan di akhir bulan itu tinggal dipotong dengan dana yang diambil dari kita. Seperti itu. Kemudian juga untuk setiap pengambilan dana yang karyawan ambil itu ada biaya adminnya. Jadi ini dibebankan ke karyawan dan para pemilik bisnis itu free semuanya. Jadi nanti yang tertarik bisa hubungi saya. Iya. Thank you Bapak Ibu. Thank you. Dari Ibu, jadi bukan pinjol ya? Ini kompetitor Pak Anwar. Bukan dulu. No, dia bukan kompetitor. Gua tidak pernah berkompet. Memiliki produk yang sama, tapi gua tidak berjualan di kolam yang sama. Iya. Berarti itu ganti yang Ciku. Basicnya di tempatnya Deta koperasi. Iya. Kolamnya beda. Kolamnya beda. Iya, jelas itu. Itu yang tadi. Itu yang tadi aku maksud tuh dia. Yang tadi kan tanya kan apakah under Kemenkop apa enggak? Karena Bukan. saya Karena, apa gue bantu jelasin. Jadi gini, EWA itu belum ada aturannya. Sehingga siapapun juga bisa memfasilitasi itu dengan asumsi itu haknya mereka yang dimajukan. Iya. Ya. Jadi itu belum diatur. Gitu. Kalau ditanya, adakah kelebihan dari negara? Ya cuma kita bilang orang mainannya sama kok, cuma bedanya ada ISO. Nah, untuk orang yang concern terhadap keamanan data karyawannya, boleh diskusi sama gua. Iya. Kalau kan beda. I see. Biasanya itu ya hari ini. Rezekinya sumber dari mana-mana. Perasaan saya ada ketinggalan satu. Siap juragan. Pak Rudi belum. Aduh, jangan. Nanti anti klimaks kalau saya nyebut. Bener. Pokoknya saya kolaborator aja.